Iya, iya mulai ya. Shalom, malam hari ini bertemu lagi dengan saya, Pendeta Johnson Tumiwa, dalam siaran langsung Suara Kebenaran Sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita hadir bersama dalam acara sosial media pada malam ini. Dan saya percaya kalau kita bertemu, semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan kebenaran akan disampaikan bagi kita semua. Saudara, teman-teman sosial media yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maupun anak-anak iman saya dimanapun berada, saya percaya kasih Tuhan tetap menjadi milik kita semua. Sebab itu betapa penting kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dia selalu baik bagi kita dalam situasi yang bagaimana sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah penebus dan penolong kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupannya. Malam ini saudara, sebelum saya mulaikan acara ini, kita akan berdoa. Selesai saya berdoa, nanti anak-anak saya akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita kembali pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini hamba bersyukur karena boleh bertemu kembali dengan sahabat-sahabat sosial media, anak-anak didik saya, anak-anak iman saya dimanapun mereka berada, dalam suara kebenaran yang sejati. Hamba percaya Bapa di sorga, pertemuan kami tidak akan menjadi sia-sia karena Engkau selalu memberkati kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan ikuti akan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak saya pada malam hari ini. Saya percaya semua akan mengalami berkat. Semua akan mengalami campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini adalah anak-anak iman saya yang akan membawakan pujian bersama dengan anak sulung saya dalam acara pada malam hari ini. Haleluya. Ikuti pujian ini sampai selesai saudara. Kita muliakan Tuhan karena Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Silakan saudara, inilah anak-anak saya. Mereka akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita malam ini.
cari kasih sejati. Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanyalah yang mampu pulihkan segala sesuatu. Glory, haleluya. Kami memerlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Glory, haleluya. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Haleluya. Haleluya. Kami perlukan Tuhan yang adalah kekuatan dan perlindungan kami. Dia yang telah mengasihi kita, yang telah mencintai kita. Tidak ada yang lain, saudara. Kita, umat Kristen, orang percaya, siapapun Anda, kita perlu Tuhan. Kita bukan tidak butuh yang lain, saudara. Tetapi kebutuhan mendasar hari ini dan selanjutnya kehidupan kita adalah Yesus. Dia solusi hidup kita, saudara. Dia adalah jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Tidak ada jawaban yang lain. Orang boleh berteori dengan teori yang mereka sementara buat pada saat ini tentang keadaan yang terjadi. Tetapi dengar saudara, teori apapun itu, yang paling tepat, Yesus is the best. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah pencipta. Dia adalah Allah yang ajaib, juru selamat kita. Kita akan baca Alkitab, saudara-saudara, mengawali melanjuti kegiatan siaran langsung kita pada malam ini. Saya akan baca dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6. Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 2,
ayatnya yang ke-6 sampai dengan 14 nanti salah seorang anak saya akan membacakan ayat-ayat ini. Saya percaya ayat-ayat ini akan menjadi milik saya dan saudara pada malam hari ini. Mari, silakan Natalia bacakan ayat ini untuk para teman-teman kita yang mengikuti acara kita pada malam ini. Silakan. Kolose pasal 2 ayat 6 dan selanjutnya. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6, perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Puji Tuhan. Tuhan itu Allah yang baik. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita telah mendengarkan satu pembacaan Alkitab yang saya ambil di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Namun saya telah membaca lewat anak saya dalam beberapa ayat saja. Dalam perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kondisi hari-hari ini semakin membuat kita untuk tetap di dalam Dia. Kita melihat kebangkitan, kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Di Cina, di Taiwan, saudara-saudara mereka memuliakan Allah. Di negara-negara Eropa, semua pada memuliakan Allah. Kita melihat di Brasil bagaimana dari rumah mereka sendiri berkumandang pujian yang indah, yang luar biasa di seluruh halayak pendengar, sehingga kita dibangun kembali, diingatkan kembali. Ternyata saya katakan tadi, solusi hidup kita, solusi hidup manusia tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus mampu menjawab pergumulan kita. Yesus Kristus mampu menjadi jalan keluar dan memberikan keteguhan dan ketenangan bagi batin kita yang sementara menghadapi kondisi-kondisi yang ada hari ini. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus hidup bersama dengan Yesus? Ternyata saudara, pemazmur sendiri berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapakah Allah kita, saudara? Allah kita bukanlah Allah yang mati. Allah kita bukanlah seperti kata orang bahwa Allah kita seperti mereka katakan seperti orang-orang penyembahan-penyembahan yang tidak mendatangkan keselamatan. Oh, tidak, saudara. Yang mereka sebut kita sebagai orang kafir, tidak. Allah kita namanya Yesus Kristus, saudara. Dia adalah Allah yang hidup. Dia keselamatan kita. Amin, saudara-saudara. Dia keselamatan kita. Ya, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Di sana mencatat, Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah Tuhan dan Kristus.
Dan dalam pembacaan tadi ayat yang ke-9 dia berkata begini, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus, saudara. Yohanes pasal 1 berkata, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia adalah firman itu yang menjadi manusia. Tidak ada yang lain. Dia bukan sekedar anak Allah. Dia bukan sekedar putra mahkota, saudara. Tetapi dia Allah itu, saudara. Dia pokok sesembahan kita. Dia pencipta surga sekalian alam. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara, sebab itu betapa penting kita berpaut di dalam dia. Betapa penting kita mengandalkan dia. Dalam pembacaan tadi berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Jadi saudara, bagaimana supaya kita benar-benar hidup dalam kepenuhan Kristus? Hal yang pertama dikatakan di sini, kita harus tetap di dalam dia. Tetap di dalam dia berarti kita tidak berpindah. Tetap di dalam dia berarti kita tidak keluar dari dia. Tetap di dalam dia berarti kita memandang hanya kepada dia. Tetap di dalam dia berarti kondisi hidup kita stabil di dalam dia. Kita tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang tentang dia. Karena dia adalah pengayom hidup kita. Dia adalah pensyafaat kita. Dia adalah, saya katakan tadi, jawaban bagi kita. Saudara, tadi malam saya katakan, mari kita naikkan doa bagi bangsa kita. Mari kita naikkan doa bagi pemulihan. Mari kita naikkan doa supaya terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Kita berdoa supaya korban-korban yang dihinggapi oleh virus penyakit COVID-19 alami pertolongan Tuhan. Para petugas medis supaya mengalami pertolongan Tuhan. Mereka bekerja, saudara, memberi diri mereka sepenuhnya. Ada yang menjadi korban, tetapi mereka tahu bahwa kerja mereka pasti dijawab oleh Tuhan. Kita melihat pemerintah kita telah menanggulangi sedemikian, saudaraku. Mereka bersemangat lakukan semuanya. Baik pemerintah pusat, baik saudara-saudara pemerintah daerah, di setiap daerah dengan cara mereka lakukan. Giliran kita, apa yang kita buat, saudara? Banggakah kita kalau kita tambah menyebarkan hoax-hoax yang tidak menjamin kebenaran? Banggakah kita hanya menampilkan orang-orang yang menjadi korban dan membuat orang lain ketakutan? Banggakah kita hanya memberikan jalan keluar yang tidak ada kebenarannya, saudara? Tetapi sebaiknya, saudara, jadilah kita orang yang benar-benar menghargai Allah dan selalu membiarkan kita hidup di dalam Dia. Alkitab tadi berkata kita harus tetap di dalam Tuhan. Supaya kondisi iman kita stabil. Stabil dalam melihat keadaan yang sementara terjadi. Sehingga kita dapat dengan tenang menaikkan doa bagi siapapun dia. Bagi banyak orang yang telah tinggalkan Tuhan. Alkitab berkata, jadilah kuat dalam kasih karunia Allah. Nah, kita tidak akan menjadi kuat dalam kasih karunia Allah apabila kita tidak tetap di dalam Dia. Kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita tidak akan alami campur tangan Tuhan, saudara. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 7 dia berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, saudara. Oh, luar biasa. Kita bersyukur bukan karena kita berulang tahun saja. Kita bersyukur bukan karena kita memiliki berkat yang banyak. Tetapi hati kita harus melimpah dalam syukur dalam kondisi
apapun hidup kita. Dengan kata lain, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan Tuhan akan apa yang sementara kita jalani. Tuhan sementara menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini harus dijalani. Dan betapa penting dalam hidup kita ada syukur. Hanya orang yang tetap di dalam Dia yang syukur. Hanya orang yang ada dalam Dia yang punya syukur kepada Dia. Tetapi kalau kita tidak tetap di dalam Dia, hidup kita tanpa syukur, saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini saya dan anak-anak saya terus hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, tanpa kami duga, tanpa kami harapkan, apa yang kami perlukan, Tuhan jawab tepat pada waktu itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dia selalu menunjukkan kasih-Nya bagi kami. Dan saya percaya itu pun terjadi bagi saudara. Saya yakin bahwa Allah sendiri akan bekerja bagi saudara, mendatangkan kebaikan. Sebab itu betapa penting saudara. Karena hanya orang yang dapat bersyukur yang adalah orang yang bisa menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, apa kewajiban kita hari-hari ini? Saudara-saudara, ternyata cuma satu, saudara. Berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi pemimpinmu. Berdoa bagi para korban-korban yang sementara ada saat ini. Berdoa bagi para medis. Berdoa bagi para gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran, wali kota, wakil wali kota. Doakan mereka supaya mereka mengalami pertolongan dan diberikan hikmat, pengetahuan dan pengertian dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini. Kiranya sudah percaya kepada Yesus. Tetap di dalam Dia. Akui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup. Jangan akui yang lain. Jangan berharap kepada dunia ini, kepada berhala, kepada hobimu atau keinginanmu. Berharap dan berserah bersandar kepada Dia. Nah, hanya mereka yang hidup dalam kepenuhan Kristus yang dapat lakukan ini. Ya. Kenapa? Kalau kita hidup dalam kepenuhan Kristus, saudara, luar biasa. Berarti kita memiliki gaya hidupnya Yesus. Gaya hidupnya Yesus penuh dengan belas kasihan. Gaya hidupnya Yesus, Dia selalu bergerak memberitakan kebenaran Allah. Gaya hidupnya Yesus selalu membuat mujizat bagi orang yang lain. Gaya hidupnya Yesus adalah selalu menjadi jawaban bagi orang lain. Dapatkah kita jadi seperti ini? Mungkin kita berkata, kita kan manusia biasa. Tetapi Alkitab ya berkata, saudara, bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih dari apa yang Yesus lakukan. Ini Yohanes katakan. Berarti kesempatan untuk kita berkarya, kesempatan untuk kita berbakti, kesempatan kita untuk mengabdi kepada bangsa kita, kepada negara kita, kepada kota di mana kita tinggal. Terlalu banyak kesempatan itu. Ada kesempatan itu. Caranya bagaimana? Beri hidupmu terlibat dalam apapun juga yang diberikan oleh Tuhan bagi engkau untuk melibatkan diri dalam keadaan bangsa kita hari ini. Kita jangan melemparkan fitnah. Kita jangan menyebarkan rekayasa yang mendatangkan hal-hal yang menjadi kerumitan bagi bangsa ini. Tetapi kita buat ketenangan. Kita sampaikan damai sejahtera yang dititipkan oleh Allah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang mengalami campur tangannya, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-9 saya katakan tadi, dia berkata begini. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara, Alkitab jelas berkata.
Seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan saudara, ayat ini berkata bahwa dia adalah kepala dari pemerintah dan penguasa. Apapun, bagaimanapun kondisi satu bangsa, mereka akan tahu ternyata Yesus adalah kepala. Bukan manusia yang menjadi kepala, engkau bisa menjadi pemimpin. Tetapi kepala adalah Yesus Kristus sendiri. Dia akan melakukan mujizat. Dia akan menunjukkan kepada engkau solusi-solusi yang dapat terjadi bagi kehidupan engkau, bagi kehidupan saya, bagi kehidupan mereka. Tidak ada jawaban yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa kalau kita ada di dalam Yesus. Ya, Dia mampu memberikan ketenangan. Dia mampu memberikan damai sejahtera. Dia mampu membuat kita mengalami sukacita yang tak berkeputusan. Dan Dia menjawab setiap apa yang kita hadapi, saudara-saudara. Besok hari adalah hari ibadah. Mungkin gereja kita tertutup oleh karena kita menunjang program pemerintah. Tetapi bersyukur karena gereja akhirnya hadir di rumah kita masing-masing. Viral hari ini, saudara. Ada satu gereja di daerah Minahasa Selatan yang ada di Sulawesi Utara ini. Memuji Tuhan dari rumah ke rumah dengan dikomandoi oleh seorang pemuji yang ada di gereja. Mereka memuliakan Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan. Haleluya, memuji Tuhan. Hari ini viral, sudah. Oh, luar biasa. Seandainya atau itu pun kalau ada saat ini saya dan saudara viral karena memuliakan Tuhan, bukan memuji Tuhan barangkali saja, saudara. Tetapi waktu kita berlutut di muka Tuhan. Waktu kita mengangkat hati dan tangan kita. Tangan kita, saudaraku, kita lipatkan di muka Tuhan. Berarti engkau sementara mengambil bahagian dalam apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam kepenuhan Kristus. Hiduplah dalam kepenuhan Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi solusi dalam hidupmu. Hal yang paling penting, pertama saya katakan tadi, kita harus tetap di dalam Dia. Kedua, kita harus bersyukur karena kita ada di dalam Dia. Ketiga, kita harus memiliki sukacita dan kita tidak bisa dipusingkan oleh keadaan apapun. Yesus adalah kepala dari pemerintah dan penguasa, dan wajiblah kita berdoa bagi pemerintah dan bangsa kita. Bapak Ibu, dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini, yakinkan dirimu bahwa engkau ambil bagian dalam kondisi tersebut. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Lewat kamu membuktikan kepada dunia ini tentang siapa Yesus itu dalam gaya hidupmu, maka berkat Tuhan akan menjadi milikmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya percaya Anda diberkati oleh Tuhan. Di sini ada anak-anak iman saya, anak kandung saya, kembali akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudara, kita mau menikmati hadirat Allah, sebab Dia adalah Allah yang ajaib, yang tidak pernah terlambat dengan hidup kita. Ada pujian berkata bahwa Allah telah menetapkan hari-hari kita dalam rancangannya. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Adalah bersyukur karena Dia Allah yang baik. Puji Tuhan Bapa di sorga, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dengar, mau mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus, harus tetap di dalam Dia, hidup bersyukur dan selalu memberitakan kebenaran Allah, karena kebenaran Allah adalah hal yang memerdekakan setiap orang yang ada dalam dunia ini yang sementara terikat oleh dosa. Haleluya, haleluya. Kita akan dengarkan pujian dari anak-anak saya, dan biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua yang ada, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kita pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin Tuhan, haleluya Tuhan.
Amin Tuhan. kasih-Mu sempurna. Nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidup kita adalah bersyukur kepada Dia. Tidak ada yang lain, saudara. Bersyukur kepada Dia adalah solusi bagi hidup kita. Itu bukti bahwa kita ada dalam kepenuhan Kristus. Itu bukti bahwa kita benar-benar berserah kepada Dia. Jadikan dirimu adalah bagian dari rencana Allah. Kau nikmati pertolongan Tuhan. Dan ingat saudara, jika kau melibatkan diri dalam apa yang dikehendaki oleh Allah bagi bangsamu, maka berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupanmu. Doakan bangsamu, doakan pemimpinmu, doakan gerejamu, doakan apa yang harus kau doakan. Saya percaya engkau akan menikmati berkat dan kemurahan Allah. Amin, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini karena kami boleh bertemu, berbicara tentang firman-Mu. Engkau adalah solusi hidup kami. Kami percaya Tuhan, umat Tuhan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Dimanapun berada, mereka alami lawatan-Mu. Jadikan mereka berkat-Mu. Kami berdoa untuk para medis yang telah melibatkan diri mereka dalam menanggulangi akan virus corona yang sementara merajalela hari-hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam bertindak dan membantu pemerintah. Berkati para medis, dokter, perawat dan sebagainya Tuhan. Berkati mereka. Hamba berdoa untuk masyarakat halayak ramai dimanapun berada. Lindungi, jagai mereka dari Tuhan segala gerakan ataupun sebaran-sebaran dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki atau dari pengaruh virus penyakit corona. Kami percaya bangsa yang kami cintai
alami pemulihan Allah, bangsa yang kami cintai, alami kebangunan rohani, bangsa yang kami cintai, tercelek matanya tentang siapakah Engkau. Yesus adalah Tuhan kami. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet kerja di tahun ini Tuhan dalam menanggulangi kondisi yang ada. Diberkatilah mereka dengan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, pengetahuan dan pengertian daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka. Para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota, wakil wali kota, camat, dan seluruh jajaran di pemerintahan kecamatan sampai di tingkat desa diberkati oleh Tuhan. Dan siapapun yang mengikuti akan siaran ini, hamba berdoa mereka pun diberkati oleh Tuhan. Mereka alami campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati keluargaku, berkati anak-anak imanku dalam lingkup sekolah pengembangan pelayanan Maranatha yang ada di Bitung ini. Diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati jemaat yang hamba-Mu pimpin Tuhan di Jalan Mangga 2 Girian Indah Kota Bitung. Diberkati oleh Tuhan, dan hamba percaya janji-janji Tuhan akan menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa kepada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam waktu yang ada. Saya yakin Yesus menyertai engkau. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.